مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini di Ma'had Nur Salim Abdullah, Ma'had li Tahfidzil Quran, pondok pesantren untuk tahfidz Al-Quran. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar bersama, dan di sini menghadirkan beberapa wali santri yang insyaallah kita mau mengangkat tema halal haram bisnis online. Jadi barangkali tema ini tidak hanya khusus untuk Gen Z atau Gen Alpha, termasuk sebelum Gen Z. Sebelum Gen Z itu Gen apa? Gen milenial. Kalau sebelumnya lagi? Kolonial. Oh, Gen kolonial. Karena ada yang sudah beruban putih, ini berarti Gen apa itu? Bapak masuk Gen apa? Baby boomer. Baik. Nanti mungkin saya berikan pengantar nggak panjang ya, karena kajian tentang masalah halal haram bisnis online itu lebih kepada pembahasan kasus. Mungkin Anda lebih sering bersinggungan dengan aneka kasus transaksi online yang belum kita ketahui, sehingga barangkali nanti kita coba bareng-bareng untuk membahasnya. Baik. Tapi sebelum kita menyentuh berkaitan dengan masalah halal haram bisnis online, terlebih dahulu saya berikan sedikit mukaddimah. Semuanya sudah dapat kopi belum? Sampun, itu ada. Oh, jahe. Kalau saya yang bening saja ya, insyaallah. Ini nggak bisa ditukar jahe. Taib. Jadi pertama kita perlu menyadari tentang kesempurnaan syariat ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam 14 abad silam. Dan syariat ini selalu relevan sampai akhir zaman. Maka akan terpakai terus apapun yang terjadi dalam perubahan hidup ini. Sehingga di sana ada transaksi online, di sana ada aneka masalah yang baru. Syariat ini akan selalu relevan. Isi syariat ini adalah perintah, larangan, dan aturan. Yang itu selamanya tidak akan pernah basi. Sebab yang namanya aturan yang diturunkan oleh Allah tidak akan pernah berubah. Kasus itu nanti akan diberi hukum. Sehingga kasus ini boleh atau tidak, di situ ada hukum. Siapa yang punya hukum? Inil hukmu illa lillah. Yang punya hukum hanya Allah. Sehingga kasus boleh berubah, tapi hukum tidak boleh berubah. Hukum ini sifatnya paten. Maka hukum Allah tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, sebab sejak Nabi SAW meninggal, maka wahyu berhenti. Selanjutnya, hukum yang sudah paten ini yang ditegaskan oleh Allah di awal dari surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan agama kalian, artinya Allah sempurnakan seluruh isi aturannya, sehingga tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai stempel di bagian akhir dari dakwah Nabi SAW. Karena itu surat Al-Maidah ayat yang ketiga turun kapan? Ketika Nabi SAW haji wada, beberapa bulan sebelum Nabi SAW wafat. Masya Allah. Ini ditukar atau ditambah? Oh, ditambah. Masya Allah. Terima kasih. Baik. Karena ini masih panas, jadi kajian kita sampai ini dingin ya. Begitu dingin selesai.
Nggak bisa dingin. Baik, kita lanjutkan. Stempel yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan ini nikmat luar biasa. Karena ketika agama ini sempurna, Anda tidak perlu mencari sumber yang lain. Ketika agama ini sempurna, Anda tidak perlu berpikir apakah nanti akan ada penambahan. Ketika agama ini sempurna, Anda tidak perlu takut akan ada yang hilang. Sebab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya. Sehingga misalnya Pak ya, kalau Bapak Ibu misalnya mendengar informasi, wahai kaum muslimin, baru saja ditemukan di dataran tinggi Dieng Injil yang asli misalnya. Injil ini asli, masih otentik. Apakah kita punya kepentingan untuk mempelajarinya? Apakah kita perlu mempelajarinya? Tidak. Kenapa tidak? Allah sudah cukupkan kita dengan Al-Quran. Sehingga walaupun misalnya ditemukan Taurat yang asli, atau Injil yang asli, atau kitab Zabur yang asli, kita tidak punya kepentingan untuk mempelajarinya. Saya ngapain harus mempelajarinya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan kita dengan Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kesempurnaan syariat ini sebagai kesempurnaan nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Karena ajaran yang sempurna ini memberikan kita ketenangan, sehingga kita tidak perlu mencari sumber yang lain. Kita tidak perlu mencari referensi yang lain, sebab syariat ini telah disempurnakan oleh Allah. Andaikan tidak ada pernyataan ini, Pak, orang kalau bermimpi, dia bisa mengklaim ada tambahan syariat dari mimpi yang aku rasakan. Kira-kira gimana, Pak? Rusak agama ini. Sehingga yang sana ngeklaim mimpi, yang sini ngeklaim mimpi, yang sono ngeklaim mimpi, semuanya serba mengklaim aku bermimpi. Ketika ini bermimpi dan merasa itu akan bisa menjadi tambahan syariat, maka kita akan bingung, kita harus ngikuti yang mana? Karena yang ini ngaku bermimpi, yang itu ngaku bermimpi. Tapi ketika syariat ini sudah disempurnakan, mimpi tidak bisa menjadi tambahan bagi syariat. Sebagaimana wangsit juga tidak bisa menjadi tambahan dan pengurang bagi syariat, kita bisa lebih tenang dan lebih yakin untuk mempraktekannya. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Yang namanya wahyu itu kan terbatas. Wahyu terbatas nggak, Pak? Wahyu itu terbatas atau tidak? Ya, terbatas. Menurut Anda wahyu itu terbatas atau tidak terbatas? Yang mengatakan terbatas, angkat tangan. 1, Masya Allah. 2, baru mulai banyak ada temannya ya, Masya Allah. Baik, Bapak menjawab wahyu terbatas ya? Apa yang membatasi waktu Bapak? Wahyu diturunkan kepada waliullah tertentu. Waliullah tertentu itu maksudnya para rasul dan para nabi. Baik. Lalu apa yang membatasi wahyu? Apa yang membatasi wahyu? Apa yang membatasi wahyu? Apa yang membatasi wahyu? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau wafat, ada enggak wahyu tambahan? Tidak ada. Maka kita sebut wahyu itu terbatas karena ketika Nabi SAW wafat sudah tidak ada lagi wahyu yang baru. Itu anugerah yang luar biasa. Makanya tadi kita sampaikan ya, kalau masih terbuka peluang untuk terjadi penambahan akan membuat orang itu jadi bingung. Ini katanya ada yang baru, katanya ada yang baru, yang benar yang mana? Ya, sebagaimana misalnya di sekitar kita ya, ada peraturan yang selalu diubah-ubah. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Bingung. Misalnya berkaitan dengan kasus haji kemarin kan, banyak travel yang rugi gara-gara apa? Wah, orang Saudi itu peraturannya kadang gampang berubah. Hari ini bilang tempe, besok bilang delay. Hari ini bilang delay, besok jadi susu kedelai misalnya ya.
Karena ada perubahan-perubahan kayak gitu sehingga pihak travel kebingungan. Bagaimana cara menyesuaikan sementara waktunya pendek. Itu contoh. Kalau selalu sering terjadi perubahan terhadap aturan, maka orang akan bingung. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini sudah menjadi stempel, tidak akan ada penambahan dan pengurangan, kaum muslimin jadi lebih tenang. Sebab hukum sudah tidak akan lagi berubah. Nah, muncul pertanyaan tadi. Jika wahyu itu terbatas, bagaimana wahyu bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Karena kan kasus muamalah ini kan selalu muncul. Sekarang ada sesuatu yang baru, besok akan ada sesuatu yang baru lagi. Akan ada sesuatu yang baru lagi. Terus sesuai dengan perkembangan kreativitas manusia. Mungkin mohon maaf ya, yang usia 60-an ada di sini? 60-an. Bapak nggih? Yesuan 60-an. Di masa tahun 80-an. Berarti Bapak di usia sudah 20-an tahun nggih? Pernah nggak Bapak terpikir akan ada cryptocurrency? Nggak ada. Panganan opo? Sehingga mungkin kita nggak sampai kepikir, ono sing jenenge kripto, uang digital, e-money, iku opo. Sehingga dulu orang nggak kepikiran akan ada seperti itu. Belakangan muncul, begitu muncul, kita cari tahu hukumnya bagaimana. Dan tidak berhenti di situ, nanti akan ada model baru lagi, terus manusia selalu berinovasi dalam melakukan aktivitas muamalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Karena kasus kan terus berkembang. Sementara wahyu tidak bertambah. Baik, disinilah Anda boleh sebut kesaktian wahyu. Sehingga wahyu ini sesuatu yang menjadi mukjizat, sakti dia. Diturunkan 14 abad silam, tapi bisa menjawab semua masalah sampai kiamat. Bagi mereka yang mau mempelajarinya, dia tahu seperti apa penjelasannya. Tapi bagi mereka yang tidak mau mempelajarinya, ya dia tidak akan ngerti bagaimana cara penyelesaian sesuai dengan bimbingan wahyu. Baik, dalam hal ini ada dua pendekatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika menjawab bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang dilakukan oleh orang liberal. Mereka mengatakan wahyu itu sudah tidak relevan, sehingga perlu ada pembaharuan, perlu ada revitalisasi, pembaharuan, karena sudah tidak lagi relevan. Sampai mereka mengatakan Al-Quran tidak relevan, hadis Nabi SAW itu referensi kuno, sesuatu yang sudah tidak lagi relevan, maka kita perlu untuk sedikit melakukan perubahan. Nah, ini yang sering mereka sebut dengan pendekatan hermeneutika, pendekatan apalagi pendekatan pembaharuan dan seterusnya, padahal aslinya itu gedabrus ya. Kalau Anda dengar penjelasan dari mereka, aslinya apa? Dobos. What the meaning of dobos? Tahu maknanya? Apa Pak kalau bahasa sini Pak? Nggak, cuman omong doang ya. Jadi aslinya mereka sendiri juga nggak bisa memahami hakikat dari wahyu itu. Makanya cara yang paling gampang, wahyunya disudutkan. Padahal sebenarnya itu berangkat dari ketidakpahaman. Nah, ternyata fenomena seperti ini pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, para santri boleh catat kalimat Umar ini. Beliau pernah mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi, fa innahum a'da'us sunnah. Ayathumul ahadithu ayya'uha. Fasu'ilu fa'aftau bi ra'yihim, fadallu wa adallu." Waspadalah kalian dengan orang yang hanya mengedepankan logika. Waspadalah kalian dengan orang yang hanya mengedepankan logika. Fa innahum a'da'us sunnah, sebab mereka ini musuhnya sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatuhum al-ahaditsu ayya'uha.
Aneka dalil itu kesulitan untuk mereka pahami. Ayya'uha maksudnya adalah mereka hafalkan dan mereka pahami. Mereka kesulitan untuk memahami aneka dalil tadi. Fasu'ilu, kemudian ada kasus yang sampai kepada mereka. Fa'aftau bira'yihim. Lalu mereka bicara pakai murni logika. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi siapa yang disinggung oleh Amirul Mukminin di sini nih? Yaitu tokoh-tokoh liberal tadi, teman. Yang mereka bilang agama ini tidak relevan, syariat ini tidak relevan, dan seterusnya, karena mereka kesulitan untuk mempelajarinya. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada aneka generasi yang mau menghafal Quran, mau menghafal hadis Nabi SAW, dan berusaha untuk memahaminya sesuai dengan bimbingan para ulama. Karena kita akan bisa menyimpulkan kesempurnaan agama kalau Anda mau mendekatinya dan mempelajari isinya. Baik. Kemudian kita beralih ke metode yang kedua. Kira-kira materi saya keberatan ya ini? Keberatan? Enggak ya? Dinikmati saja ya? Wis pokoknya ini orang ngerti ya ditelan gitu aja. Sampean manduk-manduk. Kenapa itu manduk-manduk? Ngantuk. Lanjut. Kemudian kita beralih kepada pendekatan yang kedua. Ini pendekatan yang digunakan oleh para ulama. Menjawab bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas. Mereka mengatakan begini. Betul wahyu itu terbatas. Betul wahyu itu terbatas. Sementara kasus tidak terbatas. Namun kasus yang tidak terbatas itu dibatasi oleh jenis kasus. Sehingga ada jenis kasus, ada kasus. Begitu ya? Jenis kasus ini sudah ada jawabannya. Yang dijelaskan oleh wahyu. Walaupun kasusnya berkembang terus, tapi bisa dikelompokkan sesuai dengan jenis kasusnya. Sehingga misalnya berkaitan dengan masalah uang digital. Uang digital kan selalu ada yang baru, Pak. Ada yang modelnya seperti e-money, yang ketika di-tap bisa langsung berfungsi. Ada yang modelnya seperti apa? Seperti QRIS atau GoPay atau Dana. Dia bisa berfungsi jika Anda memasukkan PIN. Ada yang modelnya seperti kripto. Dan nanti akan ada model-model baru yang lain. Dari semua ini bisa dijawab, itu kan transaksi mata uang. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada panduan bagaimana transaksi emas, dinar, dan dirham. Bagaimana transaksi sarf, pertukaran antara mata uang dengan mata uang. Bagaimana bentuk riba dalam transaksi sarf. Tinggal kasus ini dibawa kepada jenis kasus tentang mata uang, dan nanti akan ada jawaban dari dalil. Masya Allah. Metode inilah yang disebut dengan metode kias. Apa itu kias? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan itu prinsip keadilan. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang khamr. Bahwa khamr itu haram. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Lalu ada sebagian sahabat yang berasal dari Yaman. Mereka tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ara'aital bita' wal mizru. Ya Rasulullah, menurut Anda, apa hukumnya minum al-bita' wal mizru? Itu jenis minuman yang ada di Yaman, di masa silam. Nabi SAW nggak pernah bersentuhan dengan minuman seperti ini. Sehingga beliau nggak ngerti rasanya kayak apa. Ketika diminum efeknya seperti apa. Cuman beliau diberitahu di sana ada minuman namanya al-bita' wal mizru. Lalu Nabi SAW cuma menyampaikan sebuah kaidah, kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Sehingga al-bita' wal mizru itu memabukkan atau tidak? Ketika tidak memabukkan, hukum asalnya halal. Baik. Nabi SAW mungkin tidak pernah minum minuman seperti ini, Pak. Apa hukumnya minuman seperti ini? Kenapa, Pak? Tidak memabukkan, yang benar.
Coba bismillah. Coba kita coba bareng-bareng ya. Bismillah. Kok belum dingin ya, Pak? Berarti kajiannya belum selesai ini. Alhamdulillah. Baik, ketika Anda minum tidak memabukkan, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum asal minuman mubah, halal. Selama tidak memabukkan, maka dia mubah. Itulah contoh. Beliau membawa kasus kepada jenis kasus. Lalu jenis kasus tadi bisa dipahami berdasarkan dalil. Maka adanya perkembangan kasus yang tidak terbatas tadi, semuanya bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kasus. Ini jenis kasusnya A, ini jenis kasusnya B, jenis kasusnya C. Nah, tugas para ustadz adalah mengumpulkan aneka kasus kepada jenis kasus. Baik, selanjutnya. Lalu Pak, orang itu boleh nggak Pak berinovasi untuk membuat aneka transaksi yang baru? Berinovasi untuk membuat model-model cara muamalah yang baru? Jawabannya boleh. Kenapa Pak? Karena hukum asal urusan dunia itu mubah. Hukum asal urusan dunia itu mubah. Terus nanti hukumnya gimana? Ya tinggal dikembalikan kepada hukum syar'i. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Nabi SAW itu asli mana? Asli Mekah. Dan penduduk Mekah itu pekerjaannya apa Pak? Pedagang. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy yang mereka melakukan perjalanan di waktu syita, di musim dingin, was-saif, dan di musim panas. Kalau musim dingin mereka melakukan perjalanan kemana? Ke Yaman. Ketika musim panas mereka melakukan perjalanan kemana? Ke Syam. Untuk ngapain Pak? Berdagang. Sehingga penduduk Mekah itu nggak ngerti pertanian. Mereka tidak paham pertanian. Sesampainya Nabi SAW di Madinah, untuk pertama kalinya beliau melihat petani di Madinah mengawinkan kurma. Naik ke kurma jantan, terus diambil apanya? Serbu apa namanya? Benang sari. Diambil benang sari. Kemudian turun, lalu naik lagi ke kurma betina, ditaruh di putik-putik kurma betina, agar nanti bisa besar, sehingga calon buahnya itu bisa besar. Pertama kali ketika beliau melihat itu, beliau merasa, kok repot banget ini orang. Kenapa nggak dibiarin saja? Kalau memang Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Akhirnya beliau sampaikan, sudahlah, nggak usah kalian melakukan seperti itu. Kalau memang Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Sahabat kemudian tidak mengawinkan kurma. Apa yang terjadi? Enggak panen. Sehingga pas waktunya panen, "Duh, mana kurma kalian?" "Ya Rasulullah, semuanya serba enggak besar, tidak ada kurma yang besar, enggak panen." Karena tidak dikawinkan. Lalu apa kata beliau? "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Sehingga Nabi SAW ketika itu berbicara atas inisiatif pribadi, bukan bimbingan wahyu. Tapi para sahabat taunya itu wahyu. Akhirnya mereka tinggalkan sesuai dengan arahan Nabi SAW. Akhirnya saat ternyata itu gagal, baru Nabi SAW menyampaikan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Ada satu hikmah luar biasa. Sehingga beliau kembalikan, ini urusan dunia. Dan kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Karena ini urusan dunia kalian, silahkan kalian kembangkan. Mau buat inovasi apapun silahkan. Baik, cuman bedakan dua ini ya. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya apa? Kalau hukum sudah Allah tentukan. Kalau urusan dunia kita yang inovasi. Kalau hukum itu aturan. Beliau tidak mengatakan kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Karena yang lebih paham tentang hukum urusan dunia sinten?
Siapa? Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu. Dan orang yang belajar dari beliau. Itulah yang paling paham tentang hukum. Tapi kalau bicara urusan dunia, praktisi lebih ngerti. Ya. Maka kalau Bapak Ibu misalnya tanya kepada Ustadz, tolong tanyakan ke Ustadz, gimana cara mengembangkan bisnis kuliner? Ustadznya bukan praktisi, bisa jawab nggak dia? Hah? Bisa jawab nggak? Nggak ngerti dia. Kalau kayak gini tanyakan Pak Agung. Beliau lebih ngerti. Cuman kalau Bapak tanya, kalau ada model bisnis seperti ini, kira-kira hukumnya bagaimana? Nah, itu mungkin beliau bisa ngasih tahu. Jadi ranah beliau adalah kajian dari sisi hukum, bukan kajian dari sisi teknis, sistem, skema, model, itu silahkan dikembangkan. Sebab dalam urusan dunia, manusia diberi kelonggaran. Tapi kalau bicara hukum, yang paham wahyu inilah yang ngerti. Insya Allah bisa dipahami ya. Makanya tadi kita sudah bicara hukum yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Karena hukum ini paten, tidak ada namanya revisi hukum Allah, tidak ada. Hukum Allah di amandemen tidak ada. Itu akan berlaku sampai akhir zaman. Tinggal selanjutnya adalah kalian jadikan aneka kasus tadi, dikelompokkan menjadi jenis kasus, lalu hukum bisa berbicara sesuai dengan jenis kasus tadi. Wahyu sudah selesai turun. Selanjutnya adalah penerapan wahyu dalam kehidupan. Maka ada nuzul, ada tanzil. Nuzulul wahyi qad inqata. Turunnya wahyu telah terputus. Tanzilul wahyi, penerapan wahyu dalam kehidupan nyata tidak akan pernah putus. Sehingga dalam hal ini yang perlu kita pelajari adalah belajar hukumnya untuk kemudian bisa menjawab kasus yang ada. Begitu? Baik. Oleh karena itulah para ulama mereka menggunakan metode kias tadi ya. Metode apa tadi? Analogi. Kias. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda untuk menjawab aneka kasus yang baru. Maka setiap kali ada kasus-kasus yang baru bisa diselesaikan dengan cara dikelompokkan. Baik. Selanjutnya, bagaimana perjalanan metode menjawab kasus yang baru tadi? Baik. Ada 4 tahapan yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab kasus yang baru. Nah, ini penting ini ya, insyaallah. Mudah-mudahan nanti para santri bisa menerapkan 4 tahapan ini. Ini jurus pamungkas, Masya Allah, yang akan saya titiskan kepada Anda semuanya. Nanti silakan bisa diterapkan kalau Bapak Ibu misalnya menemukan kasus yang baru. Jadi 4 tahapan metode yang digunakan oleh para ulama dalam menjawab kasus baru. Yang pertama adalah metode tasawur. Metode tasawur. Tasawur itu tulisannya gimana Pak? Ta, sod, saudaranya dot. Ya. Waw, ro. Tasawur. Metode tasawur adalah memahami kasus sesuai kondisi real. Memahami kasus sesuai apa? Kondisi real. Ini tahap awal orang untuk bisa mendapatkan data asli kasus yang real. Itu namanya metode tasawur. Sudah? Dari mana seseorang bisa memahami tasawur itu? Dari informasi. Dari data yang tersampai kepadanya. Nah, maka kalau salah tasawur, bisa salah hukum. Kalau salah dalam memahami kasus, bisa salah apa? Salah hukum. Sebagai contoh ya, ada seorang ustadz yang dia tidak pernah turun gunung. Selalu bertapa di atas puncak Dieng. Sehingga nggak pernah bersinggungan dengan masyarakat kota, tidak pernah bersinggungan dengan aneka kegiatan di masyarakat yang teknologinya lebih maju. Beliau cuman pegangannya kalau nggak kitab, Quran, buku, dan seterusnya. Suatu ketika
ada orang Banjarnegara main ke sana, kemudian ingin tanya masalah yang dihadapi. Pak Ustadz, saya itu sedang mengembangkan bisnis franchise untuk produk hotdog. Kira-kira secara hukum syar'i boleh nggak Pak Ustadz? Produknya apa? Hotdog. Buka kamus dia. Hot, panas. Dog, kiri. Wah, haram itu. Kamu jualan sesuatu ini. Kenapa dia berani menyampaikan itu? Kenapa difatwakan haram? Karena salah tasawur tadi. Sehingga sebab salah tasawur, maka yang bersangkutan memfatwakan haram. Ini ada cerita, tapi kayaknya nggak real cerita ini ya. Saya yakin ini nggak benar cerita, nggak real. Cuman sering jadi cerita lucu. Ada santri Jakarta mondok di Jawa Timur. Pada waktu pertama kali dia mondok, malam-malam tidak ada kegiatan. Diajak sama temannya, ayo jalan-jalan. Di sini kita bisa jajan aneka jajanan. Ada juga dijual rondo royal. Bingung dia ini orang Jakarta, deg-degan dia. Masa golek rondo royal? Tahu rondo royal? Hah? Enggak tahu. Tape goreng. Namanya apa? Jadi itu adalah nama makanan, tapi dikasih nama seperti itu. Saya nggak ngerti, bisa jadi karena dia nggak ngerti, maka salah paham. Nah, itulah yang dimaksud apa tadi? Tasawurnya yang nggak benar akan bisa mengubah persepsi. Makanya kalau Bapak Ibu tanya kepada Ustadz tentang kasus tertentu, wajib jujur. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada data yang disimpan. Karena kalau pertanyaan Anda tidak jujur, bisa jadi dia akan memberikan jawaban yang disetting oleh penanya. Pak Ustadz, nyimpen harta itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Ya boleh, alhamdulillah. Berarti deposito boleh Pak Ustadz. Duh, kamu tanya nyimpen harta, kesimpulannya deposito. Jauh sekali kan ini. Saya pernah dapat pertanyaan itu. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kasih bimbingan, sedikit kewaspadaan sehingga bisa terkejar maksudnya. Ada salah satu jamaah saya di Jakarta. Beliau kirim WA. Pak, kalau saya dapat proyek, boleh nggak Pak saya bagi hasil? Ya, namanya bagi hasil dalam proyek ya sah-sah saja. Sehingga orang kerjasama untuk mengerjakan proyek tertentu, lalu bagi hasil. Cuman waktu itu saya curiga. Saya tahu si penanya ini sudah ngerti tentang akad bagi hasil. Kok tiba-tiba tanya kayak gini, pasti ada sesuatu di balik itu. Maka saya tanya, bagi hasil sama siapa? Dia jawab, sama orang dalam. Oh. Dalam mana? Dalam rumah? Atau dalam masjid? Ternyata orang dalam maksudnya adalah orang yang menjadi pegawai di instansi tersebut. Kalau seperti ini jangan tanya saya, coba tanyakan ke KPK. Kalau KPK membolehkan, lanjut. Tapi kalau KPK melarang, ya Anda boleh bersikap sendiri. Paham ya? Sehingga terkadang ada orang yang dia secara sengaja menyembunyikan data dalam rangka untuk men-setting pertanyaan. Agar nanti jawaban Ustadz bisa diarahkan sesuai yang dia inginkan. Baik. Pak, ikhtiar itu kan mubah toh Pak. Sehingga orang ketika kerja, dia berikhtiar kan boleh-boleh saja. Iya, ikhtiar itu boleh. Ikhtiar itu sesuatu yang mubah. Alhamdulillah. Berarti kalau saya kerja di bank konven tidak apa-apa Pak. Itu kan ikhtiar Pak. Ya itu ikhtiar, tapi ikhtiarmu salah. Sehingga jangan sebut itu ikhtiar yang mubah. Ini ikhtiar yang salah. Maling juga ikhtiar nanti. Kata induknya sama, tapi kasusnya beda. Baik. Yang kedua, jadi setelah kita paham tahapan tasawur, memahami kasus sesuai dengan kondisi real, tahapan yang kedua adalah tahapan takyif fikih. Takyif fikih itu pendekatan fikih untuk menjawab kasus.
Jadi kalau kasus kayak gini secara fikih itu masuk dalam kategori apa? Ya, misalnya ya, kalau orang itu top up saldo di e-money itu akad yang benar gimana? Ya, setelah dipahami tentang kasus ini seperti apa, tahap tasawur tadi dilakukan, sudah? Berikutnya pendekatan fikih. Menurut saya, top up saldo itu pendekatannya adalah akad utang piutang. Ada juga yang berpendapat, namanya juga pendekatan ya. Pendekatan itu kan tergantung dari mana dia mendekati. Ada yang mendekati dari sisi ini akad utang. Ada yang mendekatinya dari sisi ini akad wadiah. Wadiah itu apa Pak? Titip. Ada yang mendekati ini akadnya akad sorof, tukar menukar uang dengan uang. Dan itu nanti akan menghasilkan hukum yang berbeda. Ya. Bisa dipahami maksudnya? Coba saya ulang ya. Mungkin pakai contoh yang lain. Mungkin pakai contoh yang lain biar lebih tergambar. Apa hukumnya menarik kembali hibah? Ada orang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu diambil lagi. Itu hukumnya boleh atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendekatan ulama. Ya. Dalilnya sama. Nabi SAW bersabda, Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qai'ah. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang makan yang muntah lalu dia makan muntahannya. Dah. Berdasarkan hadis ini, maka hukum hibah ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hibah itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menarik kembali hibah itu diumpamakan oleh Nabi SAW seperti anjing yang muntah, kemudian makan muntahan. Maka hibah yang ditarik seperti muntahan, menariknya itu seperti makan muntahan, orangnya seperti anjing. Berarti ini kan perumpamaan yang jelek ya. Sehingga dengan perumpamaan yang jelek ini menunjukkan menarik kembali hibah hukumnya haram. Pendekatan yang kedua, menarik kembali hibah hukumnya mubah. Kok bisa hukumnya mubah? Kalau kamu lihat ada anjing makan muntahan, itu dilarang atau tidak? Bagi anjing. Boleh-boleh saja wong anjing kan. Paham ya? Saat anjing itu makan muntahan kan dia mubah saja. Namanya anjing. Anjing makan muntahan. Ya anjing mau makan bangkai, mau makan muntahan terserah anjing. Berarti ketika permisalahannya adalah seperti anjing makan muntahan, itu sama dengan kambing makan rumput, sama dengan ayam makan jagung, hukumnya mubah. Maka menarik kembali hibah hukumnya mubah. Masya Allah. Padahal dalilnya sama. Tapi beda di mana? Beda di mana? Beda pendekatan. Yang satu dari sisi kanan, yang satu dari sisi kiri. Kasusnya sama, dalilnya sama, hukumnya beda. Dan itu tidak berangkat dari main-main Pak. Mereka bicara atas dasar ingin bertakwa kepada Allah, mengambil yang paling sesuai dengan kebenaran. Namun karena ijtihadnya berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Baik. Kalau Bapak misalnya menyembelih sapi atau menyembelih kambing, tiba-tiba ketika dibelah ada anaknya. Nah, anaknya ini perlu disembelih atau tidak? Perlu disembelih atau tidak? Perlu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Bagian dari induknya. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Dzabihatul janin dzabihah ummihi. Dzabihatul janin dzabihah ummihi. Ini kalau enggak pakai papan tulis mungkin agak sulit ya. Tapi Bapak bayangkan saja ya. Tulisannya dzabihah, dzabihatul janin. Sembelian untuk janin, dzabiha ummihi. Sembelian ibunya. Nah, dzabiha ummihi di situ ada dua cara memberi harokat. Kalau dibaca dzabihatul janin, dzabihatu ummihi pakai harokat
dhamma. Maka status harokat dhamma ini dzabihatu ummihi sebagai apa itu? Sebagai khobar. Marfu karena dia apa? Khobar. Dzabihatul janin mubtada. Khobarnya dzabihatu ummihi. Khobar itu kalau bahasa kita dikasih terjemah adalah. Sehingga artinya sembelian janin adalah sembelian ibu. Maka tidak perlu disembelih. Begitu ketemu janin langsung dicacah-cacah. Enggak perlu disembelih. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, cara bacanya beda. Dzabihatul janin, dzabihata ummihi. Diberi harokat fathah. Bacanya diberi harokat fathah. Dzabihatul janin, dzabihata ummihi. Sembelian janin, dzabihata ummihi. Kenapa diberi harokat fathah? Mansub, ya mansub. Mansub kenapa? Mansub bihadzfi harfil jar. Karena membuang huruf jar di depannya. Takdiruhu, kalau dibaca lengkap, dzabihatul janin ka dzabihati ummihi. Sembelian janin itu seperti sembelian ibunya. Nah, seperti sembelian ibunya, berarti janin disembelih seperti ibunya. Maka kalau ketemu janin, disembelih juga. Apa ini namanya? Inilah takyif. Sehingga dalilnya sama, tapi pendekatannya beda, menghasilkan hukum halal haram. Masya Allah. Dan itu nggak main-main, Pak. Maka para ulama beristihad dengan pendekatan bahasa. Para ulama beristihad dengan pendekatan ilmu lughah, ilmu balaghah, ilmu ini, ilmu ilmi. Termasuk juga dalam masalah memahami kasus. Itu kalau kepleset, salah, beda hukumnya jauh. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Jauh sekali hukumnya. Makanya takyif ini titik yang paling berat. Karena disinilah piranti ijtihad paling dibutuhkan. Sehingga kalau dia gagal berijtihad, nanti akan gagal dalam menelurkan hukum. Baik. Yang ketiga, tahapan tangkihul fiqhi. Tangkih al-fiqhi. Tangkih fikhi itu apa, Pak? Tangkih fikih itu bahasa kita uji teori. Uji teori. Uji teori itu ketika ada perbedaan pendapat. Si A memandang emani itu seperti ini. Si B memandang emani seperti ini. Si C memandang emani seperti ini. Sudah? Mana dari tiga pandangan ini yang paling benar? Kita akan lakukan uji teori. Cara uji teorinya gimana? Coba kamu cocokkan dengan kasus dan regulasi yang ada. Maka dicocokkan. Oh, ini kalau kita cocokkan, kayaknya yang paling bertahan dari tiga pendekatan ini adalah pendekatannya C. C ini pendekatannya paling bagus. Sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan real yang ada di masyarakat. Nah, ketika Anda lakukan uji teori, salah satu yang paling bertahan, di saat itulah Anda bisa mengatakan 1 dan 2 hukumnya, atau 1 dan 2 uji teorinya gagal. Sehingga pendapat yang paling benar pendapatnya C. Metode ini disebut dengan metode tangkih al-fiqhi. Sehingga kamu boleh melakukan takyif, tapi nanti diuji dulu, uji teori dulu. Takyifmu benar nggak? Coba benturkan dengan regulasi yang ada. Lihat kasus yang ada di lapangan. Kalau teorimu bertahan, berarti benar. Baru setelah uji teori selesai, tahapan yang terakhir adalah tahapan tahqiqul ahkam. Menerapkan hukum. Tahqiq al-ahkam. Menerapkan hukum. Menerapkan hukum bagaimana ini, Pak? Hukum ini diterapkan dalam kasus tadi. Boleh dengan syarat seperti ini. Tidak boleh karena sebab adanya ini. Ini hukumnya dilarang karena alasan ini. Itu namanya tahqiq al-ahkam. Sudah? Jadi kira-kira jika kita mau menerapkan 4 tahapan ini itu butuh waktu berapa lama? Tergantung kesulitan
tingkat kesulitan kasus. Saya pernah uji coba ya. Coba tak seriusi satu kasus dengan menggunakan 4 tahapan ini. Itu butuh waktu 3 hari. Untuk menjawab satu kasus pertanyaan dari salah satu jamaah, Pak, apa hukumnya kasus saya seperti ini? Baik, saya mohon waktu. Saya coba untuk memahami kasus tasawur tadi dari data yang disampaikan oleh jamaah. Yang kedua, menggunakan beberapa pendekatan fikih. Lalu ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu kita coba dengan menggunakan tangkih, baru saya bisa membuat kesimpulan kira-kira hukum yang tepat seperti apa. Jadi sebuah tulisan ya nggak tebal ya, cuman kurang lebih 3 halaman dan itu butuh waktu 3 hari. Jadi kalau Bapak tanya kok buru-buru, cepetan dong, ini saya butuh jawabannya segera, saya tunggunya Pak Ustadz. Segera. Masya Allah. Tolong kasihani Ustadz. Karena beliau untuk bisa mengatakan ini mubah, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, itu butuh waktu lama. Pernah ada juga jamaah sengketa itu Pak. Nah saya kalau sudah berurusan dengan sengketa itu judek Pak. Ya. Karena kalau sengketa itu kan pasti apa yang kita sampaikan memenangkan salah satu. Sehingga salah satu di antara resikonya, kalau saya bilang yang benar si A dimusuhi B. Yang benar B dimusuhi A. Itu salah satu di antara resikonya. Ada sengketa dan dua-duanya ini ya orang yang dekat dengan kami. Masya Allah. Sudah, saya bingung untuk menjawab itu. Lalu saya hold, saya kunci. Saya nggak mau ngasih jawaban. Coba saya konsultasikan dulu ke atas. Ya. Maksudnya ke atas itu kepada ustadz yang lebih senior ya. Cuman saya juga berpikir, ini Ustadz apa punya kesempatan untuk membaca sengketa seperti ini. Sengketanya panjang dan perlu penjelasan yang panjang. Sehingga masing-masing memberikan argumen. Masya Allah, ternyata berat juga kalau kita harus bersinggungan dengan sengketa orang. Makanya mempelajari sesuatu yang sifatnya kontemporer itu butuh banyak sekali bekal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa menyelesaikannya. Wallahu alam. Baik. Jadi ini mukaddimah ya. Nah, cainya sudah dingin. Berarti kajian sudah selesai. Berikutnya nanti kita kembalikan kepada jamaah. Barangkali kita mau uji coba pakai 4 jurus tadi untuk menyelesaikan kasus yang kita alami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada? Alhamdulillah kita akhiri. Monggo dari jamaah mungkin bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya tentang 2 hal jual beli online. Yang pertama, membeli barang pre-order karena alasan murah. Jadi kalau sudah setelah PO harganya itu berbeda. Nah, hukumnya bagaimana Ustaz? Membeli barang pre-order karena alasan murah. Iya. Yang dimaksud gimana Ustaz? Jadi saya mau beli barang tapi barang itu pre-order. Harus PO dulu. PO dulu. Pesan dulu. Pesan dulu. Ya. Harganya itu jauh lebih murah dibandingkan nanti kalau sudah ready. Kalau sudah available, kalau sudah tersedia, ya. Okay. Yang kedua, waktu PO itu bayarnya tunai. Bayarnya tunai. Tunai. Jadi dibayar dulu di depan tunai. Tapi ada juga yang membayar DP. Bayar pakai DP dulu. Ya. Okay. Penjualnya ini produsen atau bukan produsen? Penjualnya ini adalah produsen. Produsen, baik. Okay. Kemudian yang kedua, membeli barang online dengan voucher Natal. Jadi di masa Natal menggunakan voucher. Voucher Natal itu. Voucher event Natal. Event Natal. Untuk dapat diskon. Untuk dapat diskon. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, kita langsung studi kasus. Kita bagi menjadi 3 kelompok.
Loh, kan tadi sudah saya titiskan ilmunya. Nah, sekarang coba kita bahas yang pertama ya, tentang PO atau pesan dulu barang tertentu kepada produsen. Dan kadang bayar tunai, kadang bayarnya cicil. Sudah? Penjualnya produsen. Baik. Definisi produsen itu apa, Mas? Dia bisa memproduksi. Dia punya aktivitas memproduksi barang yang dia jual. Itulah produsen. Sudah? Karena ada barang yang tidak bisa diproduksi, maka tidak ada proses produksi di situ. Dia mengambil dari alam. Misalnya daun, jual daun pisang, itu kan tidak memproduksi daun pisang. Adanya apa? Jual daun pisang. Atau seorang trader yang dia tidak memproduksi, dia cuma beli, dia jual. Dia kulak, dia jual. Nah, seperti ini tidak memproduksi. Dan berbeda antara penjual produsen dengan penjual yang tidak produsen. Itu transaksinya berbeda. Kalau penjualnya adalah seorang produsen, akadnya itu disebut oleh para ulama dengan nama apa? Istisna. Namanya akad istisna. Akad istisna ini lebih longgar. Karena dalam akad istisna itu diperbolehkan pemesanan dengan pembayaran yang tidak tunai. Jadi misalnya saya pesan dibuatkan baju. Sudah? Nah, saat saya pesan dibuatkan baju, penjahitnya dalam kondisi mesinnya lagi rusak. Benangnya belum beli, kain belum ada, orangnya lagi batuk pilek. Masya Allah. Berarti kan nunggu mari sih, batuk pileknya sembuh, baru servis mesin, setelah itu pengadaan kain, benang, baru jahit, jadi. Masih lama. Tapi karena saya senang dengan produk orang ini, saya tetap bertahan, loyal di situ. Baik. Berapa harga Pak? Setelah dihitungkan 300.000. Terus pripun nih jenengan DP dulu 100.000. Saya bayar 100.000, tak tunggu berapa lama? Ya enggak tahu. Nanti tunggu saya sembuh dulu. Dan jenengan mau sembuhnya kapan? Ora ngerti. Anek mati pripun? Anek mati ya dikubur. Baik. Jadi pada posisi itu kita mesen barang, kemudian misalnya dijanjikan 1 bulan ya, insya Allah. Baik, 1 bulan, saya tunggu. Saya bayar 100.000. Nah, proses ini namanya akad apa? Akad istisna. Saya pesan dibuatkan barang. Boleh nggak Pak kayak gini? Boleh. Masalah harga lebih murah, lebih mahal, itu hanya masalah kesepakatan. Sehingga kalau barang sudah tersedia, harganya lebih mahal. Tapi kalau barang belum tersedia, kamu pesan dulu, harganya lebih murah. Itu hanya masalah kesepakatan. Boleh saja harganya dibuat sama. Namun selama status penjual adalah produsen, maka pembayaran di depan dengan cara DP, barang belum ada, hukumnya boleh. Tapi kalau penjualnya bukan produsen, kayak tadi Pak, beli dulu, kemudian dia jual ulang. Namanya apa ini? Trader ya. Namanya trader atau forwarder atau reseller. Dia hanya beli lalu dia jual ulang. Nah, yang kayak gini kita belum boleh transaksi dengan dia jika dia belum punya barang. Sebab Nabi SAW melarang la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Baik. Insya Allah menjawab Ustaz. Nah, sekarang kita beralih ke kasus yang kedua. Baik, sebelum saya jawab, apa hukum menggunakan voucher event non-muslim, Natal, kemudian hari besar agama yang lain, termasuk misalnya Valentine. Ya. Ada voucher Valentine, coklat murah, pas itu. Apa hukum menggunakan voucher itu untuk belanja? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh atau tidak?
Menurut Bapak boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik. Wassalam. Baik. Kira-kira kalau Anda tidak beli, ya, tidak menggunakan voucher itu, apakah acaranya bubar? Hah? Oh, gara-gara dia nggak beli voucher kami, gara-gara dia tidak menggunakan voucher hari besar ini, acaranya jadi bubar. Bubar atau tidak? Tidak. Sehingga Anda menggunakan voucher itu dan tidak menggunakan voucher itu, acara tetap jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak Muslim menggunakan voucher itu? Tidak. Kenapa nggak boleh? Sama saja dengan mengkampanyekan. Kampanyenya di mana? Yang kampanye kan mengakui ada Natal. Berarti kalau pas libur di hari Natal, pengakuan Natal. Natal kan tanggal merah gitu. Betul nggak tanggal merah? Tanggal merah. Nah, jenengan ASN, tanggal merah, kerja atau libur? Nekat tetap kudu mangkat. Kenapa? Saya tidak mengakui ini hari libur. Kantor tutup, Pak. Baik. Selanjutnya gimana? Nah, ini ada satu riwayat ya. Maka dalam hal ini saya coba menggunakan penjelasan ulama yang lebih tinggi. Ada salah satu muridnya Imam Ahmad, namanya Muhanna. Ma'ruf ya, Muhanna, nama Muhanna. Bapak cek aja di Google Muhanna, nanti akan ada biografi Muhanna. Muhanna ini salah satu muridnya Imam Ahmad yang berasal dari Syam. Dan di daerah Syam dulunya banyak Nasrani yang masih bertahan sebagai Nasrani. Nah, Muhanna ini cerita, di daerah kami itu ada perayaan, ya. Ada perayaan, kalau nggak salah namanya Dir Ayub atau Turyanur, gitu ya, namanya itu. Nah, dalam perayaan ini ada bazar. Jadi perayaannya, ritualnya ada di gereja, tapi ada bazar, bazarnya itu di alun-alun. Kalau zaman kita ya, seperti di alun-alun atau di lapangan. Di bazar itu ramai sekali dan banyak orang gelar aneka barang yang harganya murah. Nah, Muhanna ini tanya, boleh nggak kaum muslimin datang ke bazar itu hanya untuk kepentingan belanja? Dan beliau mengatakan, selama dia tidak ikut ritual di gereja, hukumnya boleh. Sehingga ini tidak masuk kategori ta'awun dalam masalah dosa dan maksiat. Sebab kamu datang dan kamu tidak datang, tetap acara itu ada. Keberadaan kamu tidak memberikan pengaruh, tapi ketika kau mendapatkan manfaat dari keberadaan acara non-muslim, boleh untuk kau manfaatkan. Maka model voucher-voucher tadi hukumnya boleh. Sehingga ada coklat gratis, langsung borong. Nah, gratis kan? Anggil? Apa? Nah iya, langsung diborong. Coklat gratis kok. Walaupun nanti Anda sedekahkan kepada para santri. Misalnya. Atau ada ini voucher belanja untuk momentum ini, silakan. Wallahu a'lam. Pun juga? Baik. Ini ada pertanyaan lewat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kan ngerepoti panitia. Karena ini tidak boleh Anda buang sembarangan ya. Ada tulisan Bismillah. Sehingga saya taruh di sini, tolong panitia merawat jangan sampai ini diinjak orang, dibuang di sampah. Maka kalau bertanya lewat kertas, jangan tuliskan basmalah, jangan tuliskan nama Allah. Karena biar nanti tidak repot ketika mau membuangnya. Bolehkah membeli emas dengan cara mencicil atau arisan? Apa hukumnya jual beli emas dengan cara pecicilan?
Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit, juga hadis dari Umar bin Khattab dan hadis yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fidda bil fidda, mithlan bimithlin yatan biyatin. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum ma kana yatan biyatin." Emas dengan emas, perak dengan perak harus sama dan tunai dari tangan ke tangan. Kalau beda, emas dengan perak beda, boleh tidak sama, artinya beratnya boleh beda. Yang penting tunai. Madama yadan biyadin, selama dari tangan ke tangan. Ya? Maka dari hal ini, berdasarkan hadis ini, berarti orang ketika jual beli emas wajib apa? Tunai. Ada uang, ada emas. Kalau ada uang tidak ada emas, riba nasi'ah. Atau ada emas, uangnya nyusul, juga riba nasi'ah. Sehingga wajib dari tangan ke tangan. Ada uang, ada emas. Sudah? Maka hukum jual beli emas dengan cara cicilan tadi, hukumnya terlarang. Riba nasi'ah. Baik, bagaimana dengan arisan? Jual beli emas dengan arisan. Gimana bentuk jual beli emas dengan arisan? Misalnya, yang biasanya arisan bapak atau ibu? Ibu, ya. Misalnya ada komplotan ibu-ibu, ya. Ya? Sebutannya apa, Pak? Geng, ada geng. Isinya 10 orang, ya. 10 orang ini mau arisan emas. Pasoknya berapa? Pasoknya 1 juta. Ya? Berarti dapat berapa? 10 juta. Orang pertama dapat duit 10 juta, dipakai beli emas 10 juta. Dapat emas, karena dia yang pertama, emas masih murah. Dia dapat 10 gram. 1 juta per gram. Udah? Bulan depan pasok lagi 1 juta. Orang kedua. Emas sudah naik jadi 1,2 per gram. 10 juta nggak dapat 10 gram, tinggal 9 gram. Lebih sedikit. Orang ketiga harga emas 1,5. 10 juta dipakai beli emas tinggal 7,5. Orang keempat harga emas sudah 1,8. Terus seperti itu sampai orang yang ke-10 harga emas 3 juta. Sehingga 10 juta tadi cuma dapat 3, sekian gram. Baik. Boleh nggak Pak kayak gini Pak? Hah? Boleh kayak gini? Siapa yang mau jadinya? Kau jadi orang ke-10. Oh, dapat gramnya paling sedikit. Ada yang mau? Hah? Mungkin nggak ada yang mau. Terus gimana ini Pak? Ketidakadilan kelihatan di situ. Sehingga yang satu dapat 10 gram. Yang terakhir dapat 3,5 gram. Karena kenaikan harga emas yang sangat signifikan. Maka nanti ini akan bisa menimbulkan pemicu yang dapat terakhir tidak terima. Ya, jadinya goror. Kenapa Pak goror? Sebab yang dapat sesuai urutan tadi berdasarkan undian. Engko nek metu dhisik ya bejane. Dia yang paling untung. Kenapa? Dia dapat paling banyak. Sehingga model ini tidak boleh. Terus yang boleh gimana Pak? Yang boleh setorannya dalam bentuk emas. Nah itu boleh. Per gram setor atau per bulan setor 1 gram. Sehingga dari A, B, C sampai J. Bulan ini setor 1 gram, masing-masing 1 gram. Terkumpul berapa? 10 gram. Lalu dikasihkan si A. Besok lagi kumpul dapat 10 gram, kasihkan si B. Besok lagi kumpul dapat 10 gram, kasihkan si C. Silahkan. Sehingga setorannya dalam bentuk emas. Per gram bisa, per 2 gram bisa. Kalau seperti ini boleh. Sehingga nanti setorannya sama dan dapatnya sama. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjual barang yang belum ada barangnya. Misalkan saya buka toko, kemudian saya sudah punya distributor yang merupakan produsen. Jadi ketika transaksi kebetulan barangnya ada,
tapi tidak sesuai dengan jumlah yang dibeli. Misalkan orang itu beli 20, kemudian di stok kami ada 10 atau 5 atau bahkan nggak ada, tapi mereka distributor itu memang sudah bekerja sama dengan kami. Apakah kita boleh menerima uang DP atau uang, maksudnya dia ingin bayar lunas gitu. Jadi stoknya ada tapi tidak mencukupi. Ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya bagaimana hukum menggunakan e-wallet, maksudnya kayak GoPay itu untuk mendapatkan diskon, karena kan kadang kan kita beli tunai dengan menggunakan GoPay itu lebih murah GoPay gitu. Kemudian yang ketiga, maaf terkait dengan emas tadi, di salah satu bank di sini ada yang program menabung emas. Apakah sama dengan hukumnya menyicil emas gitu? Jazakallah. Barakallahu fiik. Baik, kita coba bahas yang pertama tadi ya. Nabi SAW ngasih kaidah. Ada 2 kaidah dalam masalah ini. Kaidah yang pertama, beliau mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga kalau orang itu menjual sesuatu yang belum dia miliki, ya melanggar hukum dari Nabi SAW. Jangan kau jual. Itu kan pelanggaran ya. Nah, kau belum punya, kenapa kau jual? Melanggar larangan Nabi SAW. Yang kedua, beliau mengatakan, la tabi' nahar Nabi SAW an bai'it ta'am qabla an yastawfiya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW melarang seseorang menjual makanan sebelum dilakukan istifa. Sebelum dilakukan istifa. Istifa itu artinya diterima. Jadi contohnya kayak gini. Di tempat si A ada 100 karung beras. Si A ini distributor beras. Dia sedia 100 karung beras. Bapak toko kelontong yang beli beras dari si A. Baik. Wahai si A, saya beli 2 karung. Berapa harga? Sekian juta. Transfer. Jadi pakai telepon langsung transfer. Berarti Bapak punya berapa? 2 karung di situ. Tapi belum dipisahkan, masih di tumpuan 100 karung tadi. Dari 100 karung ini Anda punya 2 karung. Ada? Kemudian ada orang yang beli. Pak, saya mau beli beras 1 karung. Baik, nanti tunggu ya, insya Allah diantar. Berapa harganya Pak? Sekian. Dibayar tunai sama dia. Lalu Anda langsung menghubungi si A. Wahai A, tolong kirimkan 1 karung ke rumahnya si C. Ke rumahnya si C. Dia tadi sudah beli dari saya. Udah, praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kau jual ulang barang itu sampai dilakukan istifa. Istifa itu diterima dulu. Jadi Anda datang ke tempatnya si A atau nyuruh wakilnya ke tempatnya si A, tolong 2 karung dipisahkan. Jadi 2 karung tadi dipisahkan dari tumpukan 100 tadi. Pisahkan, dah, ini milik saya. Dah, titip di sini ya. Boleh. Dipisahkan itu namanya istifa. Namanya istifa. Saya beli semen 100 sak di depo semen. Depo semen ini punya 1000 sak. Saya beli 100 sak. Udah. Setelah saya bayar, lalu dari 100 sak ini saya ecer. Saya jual ecer ke banyak toko. Toko-toko bangunan. Ada yang minta 10, ada yang minta 20, ada yang minta 5, dan seterusnya. Sudah. Dari situ, semen 100 sak tadi saya biarkan dulu di toko A. Sehingga dari 1000 sak semen, saya punya berapa? 100. Belum dipisahkan. Tapi sudah saya jual, itu tidak boleh. Ini melanggar keterangan Ibnu Abbas tadi. Nahan Nabi SAW an bai'it ta'am hatta yastawfiya. Nabi SAW melarang praktik jual beli makanan sampai dilakukan istifa. Istifa itu berarti dipisahkan dari tumpukan gudang yang dimiliki oleh penjual pertama. Nah, walaupun Bapak sudah berakad dengan produsen, sudah diizinkan untuk jadi agen dan seterusnya, kalau barangnya lagi kosong, maka Bapak tidak boleh melayani yang lagi kosong tadi. Sehingga yang dilayani yang ada saja. Begitu? Terus bagaimana kalau konsumennya bayar tunai? Nah, kalau konsumennya bayar tunai, akadnya jadi akad salam.
Akad salam. Dalam posisi akad salam, pembayaran tunai, baru nanti Anda carikan barang. Hukumnya boleh. Tapi waktunya harus fix. Kapan ini diserahkan? Karena akadnya salam. Serahkan seminggu lagi, sebulan lagi. Baik, bayar tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Tunai. Tunai, lalu Anda carikan barang itu. Begitu dapat, dia ngasih rentang waktu sebulan. Sebelum sebulan Bapak sudah antarkan. Itu namanya akad apa? Salam. Hukumnya boleh. Yang kedua, tentang penggunaan dompet digital. E-money, GoPay, OVO, dan seterusnya. Karena dapat diskon. Pertanyaannya, antara bayar tunai dengan menggunakan e-money dan seterusnya, harganya sama atau beda? Oh, sama Pak. Kalau sama, bebas. Kalau sama kan berarti tidak ada apa? Tidak ada diskon-diskon, tidak ada riba, bebas. Mau tunai boleh, mau e-money boleh. Yang kedua, beda Pak. Kalau tunai harganya 200.000. Kalau pakai e-money, pakai e-wallet, potong 10%. Dapat 20.000. Jadi tinggal bayar 180. Gimana itu Pak? Nah, kenapa dia ngasih diskon? 20% tadi atau 10% tadi. Dia ngasih diskon sekian karena ya Bapak kan naruh duit dulu di tempat kami. Di e-money tadi ya, top up saldo dulu ya. Nah, baru setelah itu dipakai. Nah, ketika Bapak top up itu, Bapak berarti mengisi saldo kami. Nah, wallahu a'lam saldo itu kemana larinya? Cuman bisa saja dia diputar untuk kegiatan yang lain. Dan itu akadnya utang. Anda top up itu akadnya utang. Sementara kalau akadnya utang, berarti ketika kita dapat manfaat darinya hukumnya dilarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, gimana kata beliau? Atau sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Fudalah bin Ubaid, beliau mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa ar-riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi. Nah. Dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz berkaitan di dalam yang sering saya dengar di dalam praktek haji itu ada istilah titip bayar dam. Titip bayar dam itu Yeah. kan sering dilakukan KBH itu titip bayar dam. Misalnya anggap saja misalnya titip senilai 2.500.000 untuk bayar dam. Nah, di dalam prakteknya itu terkadang dibelikan kambing itu yang harganya tidak 2.500.000 Ustaz. Misalnya di harga 1.250.000 dan itu saya lihat di real itu seperti hal biasa. Nah, ketika dilihat akadnya itu kan titip itu berarti wadiah. Nah, ketika dibelikan harga kambing yang lebih murah, hukumnya bagaimana itu Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Akad itu berdasarkan penyebutan lisan atau berdasarkan uruf yang terjadi di masyarakat. Akad itu berdasarkan apa yang kita ucapkan ataukah berdasarkan apa yang dipahami ketika kita bertransaksi? Nah, berdasarkan apa? Apa yang dipahami. Baik, saya kasih contoh ya. Nanti Bapak bisa praktekkan. Silakan Bapak praktekkan ya. Bapak datang ke penjual gorengan. Ya. Kemudian sampai di situ langsung bilang sama penjual gorengan. Nyalakan rekaman bila perlu di video. Pak, saya minta 10. Dibungkuskan 10. Nah, setelah itu Bapak bawa, silahkan pergi. Jangan bayar. Kira-kira dikejar nggak? Hah? Dikejar nggak? Kenapa? Loh kan tadi minta. Bapak punya bukti rekaman, Pak, tahun 79, Pak. Tadi itu saya ngomong, Pak, saya minta 10. Kok Bapak ngasih? Ya sudah, saya pulang. Berarti ini hibah atau beli? Ya? Beli atau hibah? Minta.
Minta kan berarti apa? Ketika dia ngasih statusnya apa? Hibah. Berarti perlu bayar nggak? Ya, praktekkan. Diantemi wong iki ajarane sapa kayak gitu. Masya Allah. Sehingga walaupun Anda ngomong minta, tapi orang memahaminya apa? Beli. Minta di situ artinya sama dengan beli. Beda lagi misalnya. Bapak sampai rumah, ngomong ke istrinya, "Dek, saya minta kopi." Dikasihlah kopi. Udah? Bayar nggak? Bayar, Pak. Ke istrinya minta kopi bayar? Bayar? Oh, enggak bayar. Lebih gede, Pak, bayarannya, Pak. Baik. Sehingga kalimatnya sama, minta, tapi statusnya beda. Nah, perbedaan itu dipahami berdasarkan apa? Itu yang disebut dengan urf. Pemahaman yang berlaku di masyarakat. Sehingga Anda bilang ke si A ini penjual apa misalnya, penjual beras. Aku titip ya, tukokno, padahal dia penjual beras. Aku titip 5 kilo. Piro harganya 5 kilo? 200.000. Anda bayar 200.000? Atau 100.000? 100.000. Anda bayar 100.000. Si penjual tadi kulak beras, harga 5 kilo cuman 80.000. 20.000 kan untungnya. Wajib dikembalikan enggak? Wajib dikembalikan enggak? Tidak, kenapa? Karena ngomong titip tadi, statusnya apa? Bayar. Aku titip bayar. Banyak yang seperti itu, misalnya, saya beli beras, lagi kosong ya mas, ya wis aku titip 5 kilo, piro, titip 5 kilo, titip loh itu, kasih 100.000, ya 100.000, 5 kilo 100.000, padahal harganya cuma 80.000. Tapi dia nggak ngembalikan yang sisa 20, itu untungnya dia. Begitu Pak. Nah, oleh karena itu dalam hal ini, model tadi, titip belikan kambing, bayar dam, ya. Bayarnya 2,5 juta, sekian real gitu ya. Ternyata ketika dibelikan di bawah itu. Apakah pihak travel wajib mengembalikan? Kembali kepada akad yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kalau akad titip di sini adalah mewakilkan belikan, tapi nanti pihak travel minta fee, ya saya nyarikan ya berarti saya harus dikasih fee. Boleh. Berarti nanti ceritakan harga realnya sekian, fee-nya sekian. Tapi kalau titip itu sekaligus langsung beli, maka ketika ada selisih tidak perlu dikembalikan. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah, langsung saja Ustaz. Maklaran seperti apa yang diperbolehkan oleh syariah? Maklaran jual apapun ya yang diperbolehkan oleh syariah supaya kita bisa jadi maklar itu yang seperti apa yang diperbolehkan? Nah, itu kajian Selasa malam besok di Jogja, Pak. Nah, nanti di Jogja ada kajian Selasa malam habis maghrib sampai isya. Judulnya Halal Haram Dunia Makelar. Jadi kami persilahkan Bapak nanti datang Jogja bisa menghadiri kajian itu. Gitu aja ya. Ini jawaban ringkas aja, Pak. Kajiannya di Masjid Jamilur Rahman. Nah. Baik. Intinya begini, selama dia jadi wakil boleh gitu. Selama jadi apa? Wakil. Dan wakil itu harus melaksanakan sesuai instruksi yang diwakili. Tolong jualkan ini. Tolong jualkan ini. Pokoknya saya terima bersih 5 juta. Kamu mau jual berapapun, terserah kamu, saya terima bersih 5 juta. Sudah? Dia berhasil menjual 50, kok kejauhan. 5.500.000. Sudah. Berarti yang 5 juta diserahkan ke pemilik, yang 500 perak jadi punya dia.
Karena laku 5.500.000 rupiah. Maka yang 5 juta serahkan ke pemilik, selebihnya boleh diambil. Yang kedua, tolong jualkan barang ini, harganya 1 juta, ojo sampai lebih ya. Nanti kamu saya kasih 200.000. Maka makelar wajib menjual sesuai dengan instruksi. Berapa? 1 juta. Kok dia berhasil menjual 1,2, maka 1,2 kembalikan semuanya ke pemilik. Selanjutnya terserah pemilik mau ngasih berapa. Begitu? Nah, model 2 ini disebutkan di Sahih Bukhari dua-duanya. Jadi di Sahih Bukhari itu ada pembahasan tentang makelaran. Ya, tugas para santri, bisa nggak nyari Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari ada nggak di sini? Ada? Ada kitab Sahih Bukhari. Baik, tugas para santri adalah carikan teks makelaran di Sahih Bukhari. Itu ada di Sahih Bukhari. Siap insya Allah? Baik, santri coba, santri angkat tangan. 1, 2. Nah, ini tugas kelompok. Oh santri, Pak Asik santri juga. Tugasnya carikan teks keterangan tentang makelaran di Sahih Bukhari. Berhadiah nggak Pak Agung ini? Berhadiah ya? Berhadiah. Insya Allah yang berhasil mendapatkan itu akan mendapatkan hadiah makan gratis. Oh setiap hari sudah gratis. Wallahu a'lam. Penjawab? Kita cukupkan. Mohon maaf terakhir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi langsung saja wabarakatuh. Ustaz, karena ini menyangkut masalah halal haram bisnis online. Ini terhadap fenomena yang era terkini, yaitu platform digital apapun lah sellernya atau toko online-nya dengan berbagai warna. Masyarakat dari seluruh lapisan, baik itu pengusaha, pedagang, siapapun ya, bahkan mungkin para ustadz, ustadzah, ini tidak lepas sekarang itu dengan tersedianya semua, hampir seluruh produk itu dijual secara online. Itu secara syariat itu bagaimana hukumnya. Yang kedua, di dalam platform tersebut banyak sekali beragam dan semakin banyak itu, ya kalau kami istilahnya kreativitas. Apakah itu bayar kemudian pay later, kemudian terselip ada beberapa diskon-diskon, apakah itu diskon barang ataupun diskon pengiriman. Karena kami merasakan, melihat bagaimana sekarang kebutuhan baik untuk sebuah kantor, rumah tangga, bahkan mungkin sebuah pondok, itu dia tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang banyak diperoleh dari platform-platform marketplace ataupun online, bahkan termasuk kita. Nah, ini mohon arahan ilmunya Ustadz, bagaimana sih secara umum kita memahami mana itu sebetulnya yang boleh dan tidak boleh. Matur nuwun Ustadz, jazakallahu khairan. Baik. Tentang aneka platform yang disediakan untuk pasar online ya, namanya marketplace seperti yang kita kenal. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jadi kita kembali kepada kaidah asal tadi, hukum asal dalam muamalah hukumnya mubah, boleh. Karena Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga mau jualan pakai online, mau jualan pakai offline, mau jualan di dunia nyata maupun di dunia gaib, semuanya boleh. Karena hukum asalnya mubah. Namun di situ akan ada banyak keterlibatan berkaitan dengan hukum karena masalah model transaksi. Jadi misalnya kalau ada diskon boleh enggak? Kalau ada pembayaran nanti tertunda yang disebut dengan pay later, bayarnya nanti. Cuman
nanti ada bukan tambahan. Jadi 0% bunga, penalti ya. Ada penalti. Kalau kamu tidak bisa bayar sampai tanggal sekian, kamu kena penalti. Nah, seperti itu boleh atau tidak? Nah, ini kan berarti membahas sudah bersinggungan dengan keberadaan riba. Baik. Kalau jual beli dengan online sendiri tidak ada masalah. Karena transaksi tidak dibatasi huruf offline. Walaupun di zaman Nabi SAW tidak ada model kayak gini. Adanya surat menyurat. Sehingga transaksi dengan model murasalah, kirim surat, itu sudah hal yang biasa. Namun kalau dengan model penggunaan teknologi, ya kita semuanya tahu baru muncul belakangan. Langsung masuk pada masalah pembayaran. Pay letter itu boleh nggak Pak? Pay letter itu kan sama dengan diutangi dulu ya. Sama dengan apa? Diutangi dulu. Sehingga kamu boleh beli barang ini, harganya 500.000, udah? Karena kamu tidak punya uang tunai 500.000, kau boleh miliki dulu. Tapi DP-nya 200. Kau diutangi senilai 300. Nanti kau wajib bayar ke tempat kami senilai 310 misalnya. Dia ngambil margin 10.000. Hukumnya apa? Riba. Hukumnya riba. Atau 0% bunga. Cuman kau dikasih batas waktu selama 1 bulan. Jika 300.000 ini tidak kau bayarkan selama 1 bulan, nanti kau kena 2% dari 300.000. Atau kau kena 5% dan seterusnya. Model seperti ini masuk kategori riba. Karena di situ ada klausul pembayaran lebih jika tidak bisa bayar tepat waktu. Sebagaimana keterangan dari Qatadah berkaitan dengan riba di masa jahiliyah. Orang jual beli kredit, tapi saat jatuh tempo dia nggak bisa bayar, maka dinaikkan harganya. Dan itu praktek riba jahiliyah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah. Kita cukupkan. Jazakumullahu khairan katsiran, kami ucapkan kepada Mungkin untuk turunan-turunan yang lain masih cukup banyak ya dan panjang. Saya ada buku judulnya Halal Haram Bisnis Online. Cuman buku itu sudah tidak terbit karena contoh kasusnya sudah jadul. Sehingga saya kalau terbitkan lagi, ini banyak kasus baru yang tidak ada di sini. Dan apa yang saya bahas di situ, kalau terkait kasus ya, sudah tidak lagi ada di masyarakat. Nah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Aminul Baiz yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita juga bisa mengamalkan ilmu titisan yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Dan kami ingatkan kembali kepada jamaah hadirin, insya Allah nanti pukul 9.30 ada kajian bersama dengan Ustaz Aminul Baiz di Masjid At-Taqwa dengan tema ada